Shalom, selamat memperingati Jumat Agung untuk yang kesekian kalinya di dalam hidup kita masing-masing. Mungkin ada yang ke-30, ada yang ke-40, ada yang ke-60 kali Anda selebrasi Jumat Agung ini yang kemudian akan berlanjut di hari Minggu dengan telur-teloran, bangun subuh, dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang 7 perkataan Yesus di kayu salib. Dengan berbagai penafsiran yang ada, dengan berbagai latar belakang yang kita terima selama ini tentang hal tersebut. Namun baiklah, 7 perkataan Yesus di kayu salib ini pada kesempatan ini membuat kita bisa hidup ini well done gitu, karena nggak ada karya yang terdahsyat selain yang demikian, yang satu paket juga dengan kebangkitan nantinya. Nah, bicara tentang 7 perkataan Yesus di kayu salib, ada 7 perkataan diantaranya. Yang pertama dari Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Baik, ayatnya kita freeze dulu di sini. Di tengah penderitaan luar biasa, ya, di mana terfokus pada orang lain, bukan dirinya sendiri, kasihnya besar, dan nubuat bahwa pakaiannya dijadikan undi itu sudah tercatat dari Mazmur 22 ayat 18, di mana tertulis, "Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi," di dalam bahasa aslinya goral, "atas jubahku." Di mana catatan Yohanes itu memberikan keterangan lebih rinci pada kualitas jubahnya yang mahal, tapi kita di sini membuka di Lukas saja karena Rasul Yohanes memberikan keterangan rinci pada kualitas jubah yang mahal yang berharga, di mana jubah tersebut itu ditenun dari ujung ke ujungnya itu tidak ada jahitannya. Jadi kalau t-shirt itu yang di sininya nggak ada sambung gitu. Nah, ini ujung-ujung tidak ada jahitannya. Yang mana saya nggak bisa dapat banyak berikan komentar kenapa jubahnya tidak terdapat jahitan. Namun melihat ini bukan sebuah kebetulan bahwa hal tersebut merujuk pada peristiwa pertama ketika Allah memberikan jubah, ya, jubah dari kulit binatang yang disembelih untuk menutup Adam dan Hawa akibat dosa, dan kala itu sama sekali tidak ada tindakan menjahit. Di mana di Kejadian 3 ayat 21 tertulis bahwa dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu menggenakannya kepada mereka. Jadi secara khusus ini dibuatkan Allah dari bahan kulit binatang, yang mana ini mengajarkan kepada mereka bahwa ada konsekuensi, yaitu mati akibat dari tindakan yang melanggar tersebut. Di mana ini merupakan tindakan tipologis yang pertama dari Allah untuk menyatakan bahwa dosa itu memiliki konsekuensi mati. Ucapan Tuhan Yesus pertama di kayu salib ini mengungkapkan kasih yang sama sekali di luar dugaan dan sama sekali tidak menilik jasa di dalamnya, di mana ia mendoakan tentara Roma, bahkan seperti yang diisyaratkan Petrus di Kisah Para Rasul dicatat bahwa juga mendoakan para pemimpin agama umat Israel di dalamnya. Betapa banyak lagi yang terhisap dalam doa ini yang ditujukan oleh Yesus, dan Yesus dalam ucapan yang pertama ini mengungkapkan esensi, ya. Ini esensi dari penderitaannya, bahwa ia rela menderita demi pengampunan kepada manusia. Catatan-catatan dari Matius mengatakan bahwa inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kemudian
di catatan-catatan surat perjanjian baru, yang mana ini adalah pesan tentang pengampunan, pesan bahwa kayu salib di sana ada pengampunan. Makna dari perkataan yang pertama adalah pengampunan. Ya, tapi belum geser tuh slide-nya soalnya. Tolong sambil dengerin. Nah, baiklah, yang berikutnya yang kedua. Perkataan yang kedua terambil dari Lukas 23 ayatnya yang ke-43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Salah satu penjahat yang disalibkan bersama Kristus, ia telah mengenali siapa Yesus dan menyatakan imannya kepadanya sebagai juru selamat. Di sini kita lihat anugerah dicurahkan melalui iman. Underline. Anugerah Tuhan itu dicurahkan melalui iman. Nah, dalam perjanjian baru, istilah Firdaus yang kalau dalam naskah Ibraninya disebut Eden atau Gan Eden, dipakai sebagai nama lain untuk sorga, tempat kemuliaan orang-orang yang telah meninggal. Firdaus juga disebut sebagai taman Allah. Di Yehezkiel menyebutkan, engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, yaspis hijau, permata pirus, krisopas dan lain-lain. Di Yehezkiel dicatat tentang Taman Eden yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Yunaninya Firdaus. Ucapan yang kedua ditujukan kepada penjahat yang bertobat, melihat melampaui salib suatu mahkota dan kemuliaan yang akan datang, yang berkata kepada Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai Raja. Dan jawaban permohonan itu Yesus berkata, nggak perlu nunggu berabad-abad lagi namanya, tapi sebelum matahari terbenam, yaitu pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku dalam kebahagiaan di Firdaus. Ada pertanyaan kemana Tuhan Yesus dalam 3 hari kematiannya? Ke Firdaus atau ke Hades? Ada yang memandang adanya kontradiksi antara Lukas dengan surat Petrus, di mana Lukas menyatakan Tuhan Yesus ke Firdaus, lalu kemudian surat Petrus menyatakan bahwa Tuhan Yesus ke Hades atau ke dunia orang mati. Dan ada yang menafsirkan bahkan Tuhan Yesus menginjili orang-orang mati di Hades. Ini lebih parah lagi. Ya. Dari catatan peristiwa penyaliban Kristus dalam 4 tulisan dalam Injil, kita mengetahui bahwa pada saat kematiannya terjadi suatu pemisahan antara tubuh fisik Yesus Kristus dengan rohnya. Selama 3 hari berikutnya, Kristus berada di dalam kubur, namun rohnya kembali kepada Bapa. Dan hal ini sejajar dengan tulisan dalam Perjanjian Lama, yang mana disebutkan dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Di mana Firdaus adalah kata Yunani yang berasal dari bahasa Persia, yang artinya taman atau artinya kebun. Yang mana dalam tulisan orang-orang Yahudi yang lebih akhir, kata tersebut menunjukkan tempat di mana orang-orang benar diberkati di antara masa kematian dan kebangkitan. Makanya jangan buru-buru dulu ya kalau ada yang meninggal kemudian dibilang sudah bersama-sama dengan Bapa di sorga. Nah, tafsiran bahwa Yesus selama 3 hari ke neraka itu melalui Petrus. Nah, namun ayat yang ada dalam catatan Petrus memang tidak mendukung bahwa Yesus pergi ke neraka. Sebagai penafsir mengatakan bahwa Yesus Kristus menyampaikan proklaim, ya, maklumat tentang kemenangannya kepada para malaikat yang jatuh. Yang mana dikatakan soal kunci kerajaan maut, bahwa Yesus Kristus memegang kunci kerajaan maut karena dia telah menang atas maut. Namun
saya belum menemukan ayat Alkitab yang menulis bahwa kunci itu sebelumnya berada di tangan iblis. Alam maut itu berada di bawah kekuasaan Allah. Tentu saja kunci itu ada di tangan Allah. Nah, apakah Yesus menginjili orang mati? Jauhkan ini dari pemahaman Anda, karena sesudah kematiannya Yesus Kristus jelas tidak dipengaruhi ruang dan waktu, sehingga ketika Yesus berkata kepada si penjahat di sebelah, saat ini juga engkau ada di pintu bersama-sama dengan aku, ayat di mana ayat tersebut tidak mendukung bahwa Yesus pergi ke neraka. Sebagian penafsir ada yang mengatakan Yesus menyampaikan maklumat tentang kemenangannya kepada para malaikat yang jatuh. Memang ungkapan kata roh atau penuh mata tanpa keterangan lebih lanjut biasanya ditujukan kepada manusia, dan melainkan kepada malaikat yang baik maupun yang jahat. Namun diterjemahkan ketika Yesus beritakan Injil itu menyampaikan maklumat atau memproklamirkan sesuatu. Ya, kesimpulannya bahwa kembali pada Lukas 23 ayat 43, makna dari perkataan yang kedua adalah keselamatan, bahwa imanlah yang menyelamatkan manusia. Anugerah kasih karunia itu luar biasa. Anda dan saya tidak bisa menciptakan sebuah hukum untuk mencapai itu, karena kita hanya menerimanya. Namun dalam menerimanya kita harus melanjutkan hidup dengan respon. Saya bisa katakan bahwa mungkin kata yang saya bisa gunakan adalah beruntungnya si penjahat ini adalah dia tidak lagi berproses dalam mengerjakan keselamatan di detik terakhir. Ya, kalau mau ngomong kata beruntung, katanya di Alkitab itu salah satu yang beruntung adalah Adam dan Hawa, nggak pernah berantem karena nggak punya mertua, katanya begitu. Ya. Namun apapun itu, yang saya mau sampaikan bahwa imanlah kepada Kristus yang menyelamatkan manusia. Perkataan yang kedua, maknanya adalah keselamatan. Lalu kemudian yang ketiga, di ucapan yang ketiga, kita lihat ayatnya dari Yohanes 19 ayat 26 sampai dengan 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia dalam rumahnya. Ada ibu yang dikasihinya, ada murid yang dikasihinya. Kisah ini ditempatkan dalam momen yang paling penting dalam Injil. Dan tentu punya makna yang lebih mendalam daripada sekedar perhatian anak kepada ibunya. Ya, masalah yang hendak diungkapkan oleh Yohanes dalam peristiwa ini, kandungan artinya banyak banget. Yohanes hendak memberikan makna simbolis kelahiran jemaat Kristus, bahwa start up-nya jemaat Kristus ya dari kayu salib itu, ketika Yesus katakan ini. Di mana momen tersebut adalah momen kemuliaan, yakni bahwa hidup Yesus ditinggikan pada saat mati, yakni saat penyerahan rohnya. Di bawah salibnya berdiri seorang perempuan dan seorang murid. Keduanya memang nggak disebutkan namanya, seolah-olah mau menekankan sifat simbolis tersebut. Si perempuan, ibunya, menandakan ibu dari jemaat Kristus atau gereja, dan murid yang dikasihi adalah semua murid yang dipanggil untuk mengikutinya dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika kepada tokoh ibu gereja dan murid yang dikasihi ditambahkan Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan Yesus, ia telah dimuliakan dan darah serta air menjadi lambang dari baptisan dan perjamuan kudus, maka berdirinya jemaat Kristus itu dinyatakan. Kemudian kita kaitkan dengan apa yang tertulis pada Kejadian 3 ayat 15. Permusuhan antara keturunan perempuan dengan ular. Rasul Yohanes menunjukkan perhatian terhadap kitab Kejadian 3 ayat 15 yang disebut proto-evangelium. Ini terlihat jelas di mana Yohanes memulai Injilnya dengan kalimat pertama, pada mulanya adalah firman. Lalu kemudian Yohanes di dalam catatan Injilnya
itu mencatat konflik antara iblis dengan Yesus. Kemudian Yohanes mengemukakan mengenai keturunan iblis, di mana perempuan dalam Yohanes 19 juga berkaitan dengan Kejadian 3 ayat 15 bahwa Tuhan Yesus adalah sang tumit keturunan perempuan tanpa benih laki-laki. Maka dengan jelas Yohanes telah mengumpulkan semua unsur dari kisah dalam Kejadian untuk suatu peristiwa ciptaan kembali. Ular dan keturunan ular, perempuan dan keturunan perempuan, dan juga taman, ya, di mana tadi kita bahas Firdaus sebelumnya. Ini komplit. Maka dalam sudut pandang Injil Yohanes menempatkan Maria ibu Yesus di bawah salib dalam peranannya yang ganda. Yang pertama adalah sebagai lambang feminim ibu gereja, di mana dalam pandangan teologis gereja selalu diibaratkan sebagai mempelai perempuan dan Kristus adalah kepala dari gereja. Kemudian perspektif yang kedua adalah sebagai kemenangan perempuan yang menekankan peran serta perempuan dalam karya penyelamatan. Di mana gambaran negatif Hawa telah digantikan Hawa yang memberi kehidupan. Nah, nggak dapat kita pungkiri juga bahwa memang Alkitab memberikan penghormatan kepada perempuan mulia, Maria, Ibu Yesus ini. Dia diberkati di antara para wanita, itu tercatat di Lukas. Maria, Ibu Yesus juga hadir pada saat terbentuknya gereja mula-mula di Yerusalem. Maria, Ibu Yesus telah menunjukkan kerendahan hati dan ketaatan sebagai seorang hamba Allah. Bahkan panggilan Elisabet terhadap Maria, itu diucapkan ibu Tuhanku, katanya. Itu nggak bisa kita lupakan begitu saja karena ucapan itu tercetus saat Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Dan akhirnya pengakuan akan gerejanya dan pengakuan akan ibunya juga perspektif tentang masa depan yang kemudian makna daripada perkataan yang ketiga adalah kasih. Bahwa pengakuan adalah kasih. Kasih itu mengakui. Nah, yang berikutnya, yang keempat, karena tadi yang ketiga lupa buka apa telat, saya nggak tahu di sana internetnya. Nah, yang keempat sekarang dari Matius 27 ayatnya yang ke-46. Ini paling hits ya, perkataan yang keempat ini. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dicatat lagi di Markus 15 ayat 34. Namun yang satu catatannya Eli, Eli, yang satu catatannya Eloi, Eloi. Ya. Ini saling melengkapi lah. Nah, ini penting. Penting kita pahami begini. Ketika ucapan pertama diucapkan pada kondisi terang menderang sebelum tengah hari bolong. Nah, ucapan yang keempat itu kondisinya, ambience-nya menimbulkan kengerian. Di mana diucapkan oleh Yesus pada saat kegelapan di Golgota yang misterius dan supra alami selama 3 jam itu mulai surut. Jadi yang harusnya kondisi terang benderang ini jadi gelap, lalu kemudian gelapnya menjadi surut setelah perkataan yang keempat ini. Penafsiran gerejawi sampai hari ini yang berlatar belakang teologi Barat ya, memandang bahwa ucapan Tuhan Yesus, Eli Eli lama sabachthani, adalah ucapan penderitaan rohani. Secara tafsir umum, hampir semuanya mengatakan demikian. Bahwa Roh Allah harus pergi, dengan demikian ia dapat mati. Dan Yesus Kristus menghadapi hal itu dengan kegentaran dan kesedihan yang dahsyat, sehingga Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Puncak penderitaan yang sebenarnya bagi Yesus dalam keadaannya sebagai manusia adalah ketika ia ditinggalkan Allah dan dibiarkan sendiri. Ini jauh lebih menyakitkan daripada duri dan tombak dan paku dan cambuk dan ludah dan sebagainya ditinggalkan Allah.
Kebanyakan penafsir mengatakan demikian. Bahkan seorang Martin Luther pernah memikirkan ayat ini, ya, si Matius 27 ini, pernah memikirkan ayat ini selama berjam-jam dan akhirnya berdiri sambil memukul dadanya dan berkata, siapakah yang dapat mengerti bahwa Allah meninggalkan Allah? Sampai mati pun Martin Luther tidak dapat memahami mengapa Tuhan Yesus mengucapkan Eli Eli lama sabachthani. Ya, faktornya bukan kenapa-kenapa, tapi sederhana sebetulnya, karena Martin Luther ini seorang bule Eropa dengan teologi Barat yang tidak mempelajari perspektif keyahudian. Jadi memang kita harus lihat ini dari perspektif keyahudian juga, yang mana orang Kristen di Indonesia itu mayoritas kita ini gereja-gereja yang berteologi warisannya Western. Ya, Indonesia Timur, Portugis, Belanda. Kalau Sumatera, Jerman. Ya, ini Western semua. Nah, bahasan kali ini tentang Eli Eli lama sabachthani, kalau kita mau pelajari, maka penafsiran bahwa ini adalah ungkapan penderitaan sangat keliru. Karena Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia sudah menyatakan kerelaannya untuk meminum cawan penderitaan itu bahkan 3 kali. Nanti boleh dicek di Matius pasal 26, itu ayat 39, itu yang pertama kali dia menyatakan kerelaannya. Di Matius 26 ayat 42, yang kedua kali dia menyatakan. Dan yang ketiga kali adalah di ayat 44. Alkitab mencatat begini. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Di ayat 44, di sana tertulis, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi, dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Anda ingat ungkapan Alkitab, nggak tahu Anda baru dengar ini atau pernah dengar sebelumnya, majas tautologia. Majas tautologia adalah gaya bahasa yang berupa pengulangan kata, penyataan atau pengulangan gagasan secara berlebihan, yang mana dilakukan 2 kali artinya very, dilakukan 3 kali artinya extremely. Dan yang Yesus lakukan ini udah ekstrim karena 3 kali. 3 kali dia menyatakan kerelaan. Rela, rela, rela. Jadi Yesus itu di kayu salib bukan ikhlas, dia rela. Penderitaan yang dia lewati, dia rela. Nah, bagaimana mungkin dalam kerelaan itu dia berteriak dalam penderitaan? Sementara yang disebut tadi penderitaan, di awal dia sudah menghampiri penderitaan itu dengan kerelaan. Ya, semoga masing-masing kita bisa membedakan antara rela dengan ikhlas. Kalau ikhlas itu dipaksa keadaan, ya gak enak, udah terpaksa, ya udah dilakukan juga, itu ikhlas. Ya, ikhlas nggak? Ikhlas ya, ikhlas lah ya, ditodong, ya ikhlas. Nah, apabila ucapan Yesus yang keempat ini dibaca dengan latar belakang budaya dan cara pandang Yahudi, maka di sana kita akan lihat lebih dalam. Eli, Eli lama sabachthani merupakan pengucapan pengharapan terhadap mujizat yang akan segera menyusul dengan hadirnya sinar fajar yang akan datang kemudian. Eli, Eli lama sabachthani itu diambil dari sebuah syair lagu dari Mazmur 22
Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Syair lagu dari Mazmur 22 itu dikenal sebagai nyanyian rusa betina di kala fajar. Dan ini adalah nyanyian yang menceritakan kembali tentang apa yang terjadi di masa Ratu Esther. Yang mana orang Israel pada masa Esther itu terhindar dari keadaan Holocaust, ya, penghabisan Yahudi habis-habisan, itu mereka terhindar dari keadaan itu, yang mana akhirnya Yahudi bisa berkelangsungan sampai hari ini. Nah, di dalam lirik lagu itu yang diambil dari pergumulannya Esther, yang kemudian kalau mau dikondisikan sama, di mana Esther juga berpuasa untuk kepentingan orang banyak. Esther juga doa dan puasa 3 hari 3 malam, nggak makan nggak minum. Yang mana Kristus juga mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini satu korelasi yang luar biasa. Jadi sebagaimana Yesus mengasihi ibunya setelah ngomong, ibuku, murid ini anakmu, ini kemudian dia ngomong Eli Eli lama sabatani. Dari perspektif Yahudi, ini bukan teriakan penderitaan, tetapi justru ini sebuah ungkapan makna pengharapan, di mana justru dia mengajak ibunya bernyanyi di sana. Dia mengajak orang-orang yang ada di sana untuk menyanyikan, ini kalau di bahasa Ibraninya disebut Ayelet Sakar lagunya, ya, nyanyian rusa betina di kala fajar. Jadi yang dianalogikan rusa betina itu ya si Ratu Esther ini dianalogikan, yang kemudian setelah teriakan itu kegelapan lalu kemudian memudar. Nah, ini yang keempat, bahwa makna dari perkataan Yesus yang keempat adalah pengharapan. Kalau kamu lihat salib, harusnya pengharapan, bukan penderitaan. Lalu kemudian di Yohanes 19, ya, ini perkataan yang kelima. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ya. Yang manusia sangat perlu air untuk bertahan hidup. Sekitar 80% tubuh manusia terdiri dari air. Kehausan adalah derita badani. Yang ungkapan kelima ini segera menyusuli ucapan yang keempat setelah Eli Eli lama sabatani, yang satu-satunya ucapan mengungkapkan penderitaan badani, yang mana Alkitab mencatat bahwa dalam peristiwa penyaliban Yesus itu ada 2 macam minuman. Minuman anggur bercampur mur, ada minuman anggur bercampur empedu. Ya, ada kemungkinan Matius mengartikan anggur itu campur empedu, sedangkan menurut Markus itu bercampur mur. Ya, keduanya berfungsi sebetulnya untuk mengurangi rasa nyeri. Namun dapat pula keduanya diberikan kepada Yesus pada peristiwa penyaliban, tapi Yesus tolak itu. Kenapa Yesus menolak itu? Karena Yesus mau melakukan semua ini dengan kesadaran. Ingat, Yesus melewati ini, memasukinya dengan kerelaan, bukan keikhlasan. Makanya Yesus hanya minum yang biasa bagi para pekerja di ladang, yaitu disebut sour wine. Ya. Dan sampai akhirnya dia bisa bersuara lagi yang berikutnya. Yang kelima ini, perkataan kelima adalah penggenapan, di mana semuanya digenapi. Yang setelah dia minum, kemudian
perkataan yang berikutnya. Dia katakan Yohanes 19 ya, ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur, ya, asam itu dan berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, kata yang ngehits juga kalau lagi Jumat Agung, yaitu kata tetelestai, yang mana tetelestai ini mengandung arti hutang dosa dibayar lunas, yang juga punya pengertian arti membayar dengan lunas. Nah, perlu diketahui bahwa kata tetelestai itu satu akar dengan bahasa Ibrani secara verb, yaitu silem, yang akar kata ke belakangnya lagi adalah nislam atau telah dilunasi. Yang mana silem nislam ini yang kemudian kalau ditarik verbnya ke dalam bahasa Yunani adalah shalom. Ya. Intertextuality study ini kalau ditarik menjadi shalom. Ya. Dan shalom itu kalau ditarik lagi verbnya adalah paid in full. Ya. Di mana kita sangat paham bahwa kata damai dalam bahasa Ibrani-nya adalah shalom. Yang mana shalom itu mengandung makna luas yang mencakup damai sejahtera, sentosa, aman, selamat, nggak kekurangan, completeness ya, dan sehari-hari pun kita menggunakan sapaan ini. Nah, yang keenam ini mengatakan bahwa damai sejahtera itu ada karena Anda dan saya sudah diberi kemenangan. Ini adalah perkataan yang keenam. Maknanya adalah kemenangan. Lalu kemudian bagian yang terakhir yang ketujuh. Dari Lukas pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ya. Sangat menarik pada kata "aku menyerahkan" atau "I commit", ya, di mana punya pengertian aku menitipkan atau aku menyerahkan, yang kemudian nanti aku klaim kembali, gitu kurang lebih. Ani afkid, kalau di dalam bahasa aslinya ani afkid itu artinya aku mendepositokan, aku menyimpannya, aku mengingat, aku mengindahkan, gitu kurang lebih. Di mana afkid itu artinya saya kasih beri gambaran juga, yang mana gambaran ini bahwa Yesus Kristus itu mendepositokan nyawanya ke tangan Bapa Surgawi. Dan dia pasti akan mendapatkannya kembali pada kebangkitannya dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan yes, dia bangkit. Ada yang pernah mengamati dalam doa pagi, ya, doa malam, doa pagi, tentunya di buku pendidikan dasar di Amerika itu sudah diajarkan sejak abad 18. Ya, The New England Premier mengajarkan suatu formula doa malam sebelum tidur yang didasarkan dari Mazmur 31 ayat 6. Dan memang ketika di kayu salib, Yesus kembali mengutip syair dari Mazmur 31 ayatnya yang ke-6. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Yang mana tadi kalau saya sampaikan tentang The New England Premier, Anda mungkin kalau nonton film Amerika, ya, anak kecil tidur, itu dia punya doa di mana now I lay me down to sleep, I pray the Lord my soul to keep. Ya, bahkan Metallica itu pernah ambil lirik ini nih, ya, yang mana ucapan ketujuh di kayu salib yang paling akhir diucapkan Kristus, referensinya benar-benar dari Mazmur 31 ayatnya yang ke-6. Yang mana
doa malam sebelum tidur bagi orang-orang Yahudi itu diambil dari sana. Ya, orang Yahudi pada malam hari menitipkan rohnya kepada Allah, dan ketika mereka bangun pagi mendapati diri mereka ada dalam keadaan aman, maka kemudian mereka mengucapkan formula doa pagi yang disebut Modeh Ani, yaitu aku bersyukur, aku berterima kasih. Nah, doa ini juga disebut dengan istilah Thanks God, I'm alive. Nah, doa pagi Modeh Ani ini adalah bentuk ungkapan rasa terima kasih kepada Raja Surgawi untuk kembalinya nyawanya kepadanya. Pernyataan ini diungkapkan sebab malam sebelum mereka tidur, mereka telah menyerahkan nyawanya kepada Yang Maha Kuasa untuk disimpan atau didepositokan dengan aman, dan mereka akan mendapatkannya kembali. Yang terakhir, yang ketujuh, arti dari ucapan ini maknanya adalah penyerahan. Makna dari perkataan yang ketujuh adalah penyerahan. Saya mau mengajak kita melihat rangkumannya. Setiap kita pasti tahu, mendengar, siapa yang nggak pikul salibnya tidak layak untuk mengikut Tuhan. Baiklah, bicara memikul salib, berarti sekarang yang Tuhan mau taruh di pundak Anda dalam kehidupan Anda adalah bahwa Anda sudah diampuni, bahwa Anda sudah diselamatkan, bahwa kamu dikasihi, bahwa kamu berpengharapan, bahwa tidak ada yang ada padamu yang belum well done karena penggenapan, dan kamu lebih daripada pemenang. Dan akhirnya hanya kepada Tuhan semuanya kembali, karena daripada Tuhanlah Anda akan mendapatkan kembali jiwamu. Perhatikan baik rangkuman ini. Karena kalau tidak, memikul salib mengikut Yesus adalah sebuah beban. Tapi kalau Anda lihat rangkaian dari ucapan apa yang Yesus perkatakan, maka kita tangkap pesannya. Memikul Yesus bukan sebuah penderitaan kekristenan, tapi justru sebuah kebanggaan hidup. Karena apa yang Anda pikul adalah apa yang Tuhan taruh untuk Anda percayakan. Perhatikan ini. Kristus yang disalib, Anda yang terima benefitnya. Pengampunan kamu terima, keselamatan itu jaminan, kasihnya ada bagimu, pengharapanmu nggak sia-sia, dan tidak ada yang tidak cukup dalam hidupmu karena sudah digenapi, dan kemenangan itu sudah dari awal bukan akhirnya, dan penyerahan. From glory to glory. Tetap jadi kuat memperingati Jumat Agung ini. Jangan pandang lagi kepada penderitaan yang nggak penting dalam hidup ini. Karena semuanya nggak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang kekal di masa depan sana. Dan percaya bahwa segala yang baik dari Tuhan masih tersedia buat Anda dan saya yang percaya.